memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan, karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan telah besar. Amin. Oh, haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Dia selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kaulah ya Tuhan, Kaulah ya. Oh, dalam keadaan apapun kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan piring-piring rohani kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mohonkan lagu pujian buat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami angkat lagu haleluya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, dalam keadaan sesak apapun Tuhan, dalam keadaan cemas Tuhan, hanya pertolongan Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Haleluya, Bapakku datang Yesus. Yes. Katakan, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalam, tak usah ku cemas Kau penghibur saat ku lemah. Yes, amen Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu ku nyanyi, oh haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Oh, 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 oh. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang,
yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau hadir, kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman itu menjadi kekuatan, bahwa firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami menghadapi situasi sulit apapun Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan hamba-Mu adalah Tuhan pesan Tuhan sendiri. Persiapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom young people. Kita kembali berjumpa. Kali ini kita akan belajar satu tema, renew, diperbaharui. Saya teringat dengan kata renew ini, tentunya setiap kita waktu dengar kata diperbaharui, renew, tentu kita mengharapkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin kita jadi harapan kita hari-hari ini yang bisa terrealisasi. Contoh, satu tempat di mana kita favorit, satu tempat tersebut entah tempat hangout atau entah tempat di mana kita sering menghabiskan spend time di situ, menghabiskan waktu di situ, hari lepas hari, terus menerus. Waktu kita mulai masuk di tahun kedua, tahun ketiga, kita melihat suasananya nggak lama-lama udah terbiasa dengan suasana tersebut, yang lama-lama kita rasa kayaknya perlu sesuatu yang baru yang lebih menarik, karena udah mulai bosan dengan situasi itu. Bahkan saya teringat dengan satu waralaba ya, satu waralaba yang dimana bergerak di food and beverage. Satu tempat itu saya ingat banget, dimana tempat tersebut terkenal banget, tempatnya awet. Maksudnya awet ini dia selalu bangkunya dari stainless, terus kemudian pakai barang-barang yang stainless yang bisa tahan lama. Sedangkan diharapkan barang-barang tersebut yang stainless itu bisa nggak mundar-mandir, harus diganti. Padahal food and beverage kita tahu belakangan ini restoran-restoran yang cepat saji atau waralaba demikian, dan tempat di mana hangout itu perlu satu perubahan, perlu fit out ulang, ya, perlu dekorasi ulang, dekorasi yang nyaman buat setiap pengunjung. Nah, kalau ketemu model seperti itu, yang dimana modelnya kaku, memang barangnya tahan lama, kalau dari sisi cost untuk biaya-biaya yang dikeluarkan tentu akan sangat baik seperti itu. Tetapi buat ambience-nya, buat mungkin yang dimana kita ngerasain kok kayaknya kaku ya, begini-gini aja, walaupun barangnya tahan lama, kita rasanya kayaknya nggak nyaman, mulai merasakan atau mau cari pembanding lain, walaupun tempat tersebut kualitas foodnya atau makanannya baik gitu ya, bagus, tetapi orang lebih suka ambience-nya. Justru belakangan ini ya, maksudnya sebelum kita ada pandemi demikian, saya teringat dengan hal itu. Kemudian datanglah kompetitor dari waralaba ini yang dimana suasananya luar biasa, terus setting tempat duduk dan sebagainya enak sekali ya, terus tiap 2 tahun dia ada perubahan. Sangat kepukul dengan kompetitor tersebut ya, dengan adanya kompetitor yang baru. Nah, akhirnya mulai si yang tadinya waralaba yang udah lama itu mempertahankan dengan model yang kaku dan awet, mulai berubah, mulai ganti logo, mulai ganti suasananya supaya tidak kehilangan pelanggan, karena tiap hari pelanggannya akan banyak berkurang. Itu perlunya renew. Setiap kita sebagai mungkin pelanggan setia di tempat itu, rasanya kepengen ada sesuatu yang berubah. Mungkin kita tanpa sadar, mungkin jangan-jangan di antara saudara sekalian ada yang memberikan input kepada model waralaba yang seperti demikian. Contohnya dengan, ayo dong
saya pengunjung setia loh di tempat ini, saya customer setia. Saya melihat kok kita nggak bisa berbeda sama seperti waralaba lainnya yang begitu punya daya tarik yang luar biasa dari ambience dan sebagainya. Semua itu yang kita harapkan. Tentunya ada perubahan. Setiap manusia pun atau orang-orang sekeliling kita kepengennya ada sesuatu yang berubah dari diri kita atau diri orang lain. Kita berharap orang itu nggak begitu-gitu aja terus. Sama seperti waralaba yang tadi. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun ada orang bilang, kamu dari dulu nggak berubah ya? Kita mikir langsung. Saya nggak ada perubahan. Apakah karena wajah saya, sikap saya yang nggak berubah, cuma bentuk postur saya kah? Atau bagaimana yang dimaksud nggak berubahnya? Kalau dibilang karakter saya nggak berubah-berubah, kalau karakter itu saya terus kenal buruk, terus nggak berubah-berubah, itu sesuatu yang nggak mengasihkan, sesuatu yang mungkin harus introspeksi. Kenapa saya nggak berubah? Harusnya setiap orang di dalam Tuhan harus berubah, ya tentu seperti serupa dengan Kristus. Ya. Tuhan mengatakan demikian. Nah, hari ini Renew kita akan belajar dari Efesus 4 ayatnya 22 sampai 24. Efesus 4 ayat ke-22 sampai ke-24. Saya bacakan. Begini bunyi firman Tuhan, Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini bukan hanya yang jadi kita dengar, kita ketahui, tapi menjadi kita semua yang setelah mendengar, kita merenungkannya, dan kita melakukannya. Berbahagialah orang yang demikian. Nah, ada 4 poin yang saya tangkap dari ayat tersebut. Ya. Poin-poin di mana yang membuat kita menuju proses ke dalam pembaruan itu. Ya, supaya kita bisa diproses, di-renew, diperbaharui, ada 4 proses di sini yang dikatakan di ayat 22 sampai 24 tadi. Yang pertama yang saya tangkap yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, atau singkatnya the history of me. History of me, ya. Tentunya setiap kita punya masa lalu. Setiap kita punya hal-hal yang kita tahu dahulu bukan yang sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena kita tahu bahwa itu semua jauh daripada apa yang maunya Tuhan. Kita tahu mungkin dulu kita seorang yang nakal, seorang yang suka berbohong, suka berkata-kata kotor, suka menipu, suka mencuri. Yang mencuri gak berarti harus dalam bentuk fisik, tetapi bisa juga mencuri ide dan sebagainya. Dulu mungkin kita suka juga memberontak kepada otoritas kita, baik itu papa mama, siapapun itu, kita akan selalu melawan karena kita belum di dalam Tuhan, belum mengerti semua hal itu. Nah, itu kita dahulu. Ya. Hal-hal yang demikian waktu kita kenal Tuhan, kita tahu bahwa ini satu kebenaran yang Tuhan berikan. Itu semua salah. Sesuatu yang dunia lakukan, di mana dunia yang mengenal Tuhan, demikian. Nah, waktu kita mengenal Tuhan, kita lahir baru, yang disebut lahir baru. Kita tahu bahwa yang kita lakukan dahulu adalah salah. Ya, jadi dikatakan di sini, yaitu bahwa kamu berhubung
dengan kehidupan kamu yang dahulu. Nah, kita punya hubungan dengan yang dahulu. Iblis nggak suka kalau kita ngikutin jalannya Tuhan. Iblis senantiasa akan mengintimidasi setiap kita dengan dosa-dosa lama kita. Ya. Dia akan selalu ingatkan, kamu ya begini, kamu apa adanya lah. Jangan hidup kayak munafik lah. Semua orang juga melakukan hal yang begitu kok. Kamu dulunya begitu, ini sesuatu yang wajar. Semua orang juga lakukan. Nah, itu seringkali diintimidasi dengan si iblis dengan kata-kata seperti itu, dengan pikiran-pikiran itu kepada kita yang kita lakukan. Misalnya contoh, kamu kan seorang anak yang bukan pemberontak kok. Kamu seorang anak yang berbeda aja pikirannya, ya. Kamu senantiasa seperti itu kok. Kamu seorang yang aktif, seorang yang kritis dan sebagainya. Itu seringkali akan ada pemikiran seperti itu. Jadi kita akan diingatkan oleh si iblis bahwa kamu demikian. Kamu nggak berubah kok. Nggak ada yang perlu, sesuatu yang perlu diubah. Itu sesuatu yang nggak salah. Itu bentuk intimidasi si iblis. Nah, kita tahu bahwa waktu kita terima Kristus, setiap kita harusnya ada buah pertobatan. Saya waktu kenal Tuhan, saya harus bertobat dengan apa yang telah saya lakukan yang lalu. Saya dulu nggak beda jauh dengan saudara-saudara sekalian. Saya pun sama. Saya suka dengan kata-kata kotor, kata-kata berbau cabul, terus kemudian kebun binatang. Saya juga melakukan itu. Terus saya juga suka kadang-kadang, bukan sering ya, kadang-kadang suka juga berbohong. Karena buat saya, dulu saya background saya adalah sales juga. Saya senantiasa akan mengatakan sesuatu itu, jangan bohong secara full. Jangan juga mengatakan secara 100% benar kebenaran. Karena itu akan jadi bumerang buat kita kalau seandainya saya waktu dulu ya berpikir dunia sales itu nggak harus ngomongin apa adanya dengan produk saya yang saya jual atau yang saya tawarkan. Saya kalau ngomong semua apa adanya, semua orang akan meninggalkan itu. Nah, saya akan berusaha menutupi bahkan dengan berbohong. Jadi saya punya prinsip 70% kebenaran, 30% kebohongan. Itu yang saya lakukan dulu. Saya sekarang tidak melakukan itu karena saya kenal Tuhan. Saya nggak mau lagi seperti itu. Saya bilang apa adanya, ya seperti itu, ya saya akan ngomong. Nah, itu proses itu nggak mudah. Saya tahu hal yang dulu saya lakukan nggak baik. Saya kadang-kadang ngerasa di mana satu pekerjaan saya waktu saya masuk dipercaya Tuhan untuk mengolah satu unit usaha, ada orang-orang yang mengatakan demikian dalam kalau nggak nipu nggak bisa makan katanya. Ada satu dagangnya kami, saya punya usaha di mana yang teman-teman yang dagangnya saya dengan model satu bisnis yang sama, dia akan mengatakan demikian. Kalau kita nggak menipu, kita nggak bisa makan. Kita harus menipu. Contohnya apa? Saya dulu dagang triplek, ya, dagang agen triplek. Agen triplek ini ada orang misalnya beli triplek tebalnya 9 mili. Oh ya, baik saya kirimin. Saya berikannya nggak 9 mili, tapi yang 8 mili, 8,2. Yang banci disebutnya. Kalau kita tanya ke orang, ini banci ya? Dia orang nggak tahu. Beberapa agen nggak tahu itu banci apa. Nggak ada yang pernah benar-benar tuh diukur dengan sigma. Yang di sigma itu untuk pastiin ini berapa ketebalan. Nah, jadi dikasihnya 8,2 mili, 8,5 paling banyak. Nggak ada yang 9 mili full. 9 mili full beda harga. Nah, kita harus menipu dengan ketebalan. Kadang-kadang menipu apa lagi? Menipu dengan besaran ukuran. Di triplek ada ukuran namanya 4x8, artinya 4 kaki kali 8 kaki. Artinya lebar triplek itu 122 cm kali 244 cm. Tetapi ada ukuran di mana 120 cm kali 240 cm. Itu beda harga antara yang standar normal dengan yang lebih kecil sedikit. Nah, demikian ada yang seperti itu. Apalagi kalau kirimnya kemana? Ke proyek. Wah, itu paling seneng.
Kenapa? Karena bisa. Yang penting di sana ada barangnya, diterimain sesuai dengan jumlahnya, semua akan terima. Itu yang terjadi. Nah, saya nggak mau seperti itu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau seperti itu. Saya akhirnya Tuhan tempatkan dengan bisnis usaha yang lain. Nah, itu yang terjadi. Saya terintimidasi dulu. Saya waktu mulai mengubah pola pikir saya untuk saya mau melakukan kebenaran Tuhan, nggak mudah. Proses yang ada, sesuatu yang baru yang saya mau lakukan itu nggak bisa, nggak dengan serta merta terjadi. Apa yang terjadi? Teman-teman yang customer, kok kamu punya mahal barangnya, kok jadi segini, beda sama yang lain. Walaupun saya terangin, nggak mungkin saya juga belak-belakan mengatakan orang lain menipu kamu dan sebagainya. Saya tidak berani ngomong seperti itu karena menyudutkan pihak lainnya. Saya nggak mau seperti itu. Yang akhirnya saya dengan prinsip saya jalankan. Waktu pertama-tama saya lakukan berat, bahkan keuntungan berkurang jauh, bahkan bisa kehilangan customer dan sebagainya. Itu yang terjadi yang saya alami. Intimidasi yang terjadi waktu saya melakukan itu oleh si iblis. Semua juga melakukan hal yang sama. Kenapa kamu harus berbeda? Saya terintimidasi dengan hal itu. Semua sama, semua juga cari makan, wajarlah seperti itu. Saya nggak mau kompromi. Saya tahu bahwa saya demikian. Itu dulunya saja. Ya, sesuatu yang saya harus buang, sesuatu yang harusnya sudah saya tidak lakukan waktu saya kenal Tuhan dengan seutuhnya. Ya, itu yang saya dari poin pertama, the history of me. Yang poin kedua, di mana dikatakan, saya ambil poinnya, harus menanggalkan manusia lama. Tadi dengan hubungan dengan dosa lama saya. Apalagi kalau kita dikaitkan dengan yang dulu lagi, di mana setiap manusia kecenderungan hatinya selalu berbuahkan dosa. Kenapa? Karena zaman bahla, ya, zaman dulu banget, di mana manusia di Taman Eden, manusia sudah jatuh dalam dosa, dan dosa itu turun ke semua keturunan-keturunannya sampai setiap kita telah kehilangan kemuliaan Allah, itu dikatakan di Roma. Ya. Jadi kita nggak bisa melihat seperti yang Tuhan lihat, kita melihat seperti yang dunia lihat. Itu yang terjadi pada setiap kita. Makanya ada yang dikatakan yang tadi poin pertama, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Itu yang dahulu saya, dahulu setiap kita. Tapi saat ini waktu kita terima Tuhan, harusnya ada perubahan, karena kebenaran itu memerdekakan setiap kita, dan kita tahu bahwa itu adalah kebenaran. Kita tahu yang benarnya seperti apa. Kita harus berbeda. Tuhan katakan kita bukan dari dunia ini. Otomatis kita mencirikan warga kerajaan sorga. Ya. Tentunya warga kerajaan sorga seperti apa cirinya? Pelaku kebenaran. Nah, tadi dikatakan di poin kedua, harus menanggalkan manusia lama. Saya persingkat namanya, throw away the old man. Ya. Manusia lama harus dibuang, ditanggalkan. Jadi hal yang dimana tadi katakan saya model yang dulunya seperti itu harus dibuang, jangan lagi digunakan. Saya ibaratkan seperti ini. Kalau seandainya kita sering, tentunya kita menggunakan tisu ya, apalagi kalau kita dalam kondisi yang lagi pilek, ya misalnya lagi pilek mau buang ingus nih, mau buang ingus. Pas lagi pilek kita buang ingus, kita ambil tisu, kita buang, kencang. Buang ingusnya di tisu, terus kemudian kita buang ke tong sampah. Itu sesuatu yang sudah lama, udah nggak mau kita pakai lagi, udah kita buang. Tetapi anehnya, setiap kita yang sudah bertobat, kenal kebenaran, terus kemudian setelah tahu kebenaran, kita mengenakan manusia baru yang mengenal kebenaran, kita udah buang manusia lama, seringkali kita
taruh lagi manusia baru kita nggak pakai lagi, kita ambil lagi manusia lama kita yang sudah kita buang. Nah kalau tadi yang dikatakan ingus yang udah masuk, yang dari di tisu terus kita buang ke tong sampah, terus kita mau pakai lagi nih, mau buang ingus lagi, mestinya kita cari yang baru supaya kita buang lagi untuk di tong sampah. Enggak, yang ada kita korek tuh tong sampah, kita ambil lagi tuh tisunya, kita pakai lagi. Itu kalau model orang-orang yang masih menggunakan manusia lama. Jadi masih demen dengan tisu yang lama tadi. Sama seperti kita. Mestinya kita harusnya pakai senantiasa yang baru, bukan yang lama. Masa sih udah kita buang tong sampah masih kita korek-korek? Sama manusia lama kita tuh buang, kita pakai yang baru atau kita kenal Tuhan, kita ambil kenakan manusia baru, manusia yang mengenal kebenaran, terus kadang-kadang kita offin, kita ambil lagi yang lama. Itu yang sering kali terjadi. Tuhan katakan melalui ayat ini, tanggalkan manusia lama. Jangan lagi menggunakan manusia lama. Harusnya kita mengenakan manusia yang baru. Nah, sebelum sampai mengenakan manusia yang baru, terus menerus, di poin keempat, poin ketiganya yaitu kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Be renewed in the spirit of your mind. Be renewed in the spirit of your mind. Jadi kita harus di paradigma kita, mindset kita, sesuatu yang kita pikirkan, gak boleh lagi pakai yang lama, yang modelnya yang kayak dulu, pemikirannya, oh bisnis itu kalau dapat untung hanya boleh, bisa caranya ya nggak bisa kita pakai yang jujur, nggak bisa yang begini, itu harus dibuang. Bisa kok kita dengan jujur, dengan benar, kita bisa untung. Bukan nggak bisa, nggak harus pakai menipu. Tadi dikatakan yang dulu punya kita harus nipu dulu, baru bisa untung, baru bisa kita makan, gitu ya, baru bisa dapat cuan. Enggak kok, kita bisa dapat cuan, kita bisa tetap dapat untung tanpa harus menipu. Bisa. Nah ini yang harus mindsetnya itu ada dalam pikiran kita, dalam kita. Kalau kita mikirnya nggak bisa, ya nggak akan pernah bisa, karena hidup kita ditentukan dari pikiran-pikiran kita. Kalau kita mikir sesuatu, kita katakan saya nggak bisa berdiri seperti sekarang ini saya sih. Dulu saya berpikir demikian. Bahkan kalau saya lagi dalam satu tempat pertemuan, ya khususnya di komsel ataupun di persekutuan doa, kalau saya di sana, kalau udah giliran mau doa, saya buru-buru nyumpet. Buru-buru tuh orang-orang yang kelihatan, saya paling tenggelamkan kepala saya supaya nggak kelihatan saya, dan saya nggak dipanggil untuk pergi berdoa gitu ya. Untuk ayo berdoa, Agus doa, saya nggak berani. Saya gemeteran, saya takut. Nah itu pikiran saya nggak bisa kayak dia mau luar biasa, dia orang hebat, dia ngomong lahirnya demikian, bapak mamanya pembicara, otomatis dia pembicara, dia pasti bisa. Enggak tuh. Tuhan membentuk kita di Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menciptakan kita segambar serupa Dia. Kita punya potensi ilahi. Saya ulangi, kita punya potensi ilahi. Jadi setiap hal yang kita yakini bisa, pasti akan bisa. Tergantung pikiran kita. Pikiran kita lah yang membentuk kita, yang membawa kita kepada tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan. Apa yang menjadi tujuan kita bisa lakukan. Sepanjang pikiran kita meyakini itu. Dan Tuhan menyertai setiap kita. Nah, jadi kalau kita membatasi diri dengan pemikiran tadi, pikiran saya nggak bisa, saya nggak mampu, itulah yang terjadi. Yang dikatakan terjadilah sesuai imanmu. Nah kalau kita berpikir sesuatu yang saya bisa kok dengan melakukan firman dalam bisnis saya bisa mampu melakukannya, pasti akan bisa. Karena Tuhan apalagi menyertai setiap langkah kita.
Ya, waktu kita ada dalam Tuhan, kita mau melakukan prinsip kebenaran, Tuhan senantiasa menyertai setiap kita dan pasti akan berhasil. Ya, kita ingat mungkin zamannya Menara Babel. Menara Babel, orang-orang yang pengen menyamai seperti Tuhan aja begitu luar biasa sampai Tuhan sendiri turun tangan untuk mengacaukan bahasa manusia. Walaupun tujuannya nggak benar, mereka bersatu hati, punya pikiran yang satu tujuan, punya pikiran yang sama, dia bisa lakukan. Bahkan Tuhan pun harus turun tangan sendiri. Ya, jadi kalau kita hari ini melakukan prinsip kebenaran bersama dengan Tuhan, lebih-lebih lagi harusnya nggak ada kata nggak bisa, pasti bisa. Ya, Tuhan katakan bahkan semua hal waktu kita mengikuti apa yang Tuhan mau, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Ya, ada firman yang mengatakan demikian, ada tertulis demikian. Jadi kalau kita melakukan prinsip kebenaran, pasti itu akan berhasil. Ya. Jadi tadi dikatakan pikiran, ya, renew in the spirit of your mind. Sama dikatakan di Roma 12 ayat 2 dikatakan perbaharuilah pikiran kita, renew your mind. Jadi waktu kita melakukan, ingin bertindak dengan sesuatu hal yang kita ingin lakukan, pikirkan semuanya itu. Pikirkan yang apa? Pikirkan semua hal yang baik, apa yang manis didengar, apa yang mulia, semuanya pikirkanlah itu. Supaya hal waktu kita tahu yang positif kita masukkan, keluarnya juga hasil yang positif. Jangan berpikirnya negatif melulu, bagaimana bisa keluarnya positif kalau yang dipikirkan negatif. Kalau hari ini mungkin saudara-saudara sekalian nontonnya berita yang mencemaskan kita, membuat kita khawatir, tentu pastinya saudara-saudara akan menjadi khawatir. Tapi kalau hari ini saudara-saudara sekalian mendengarkan khotbah yang membangkitkan rohnya setiap kita, yang membuat mengingatkan kita pentingnya kita bersandar pada Tuhan, saya percaya kita punya sikap yang positif, punya pemikiran positif, bahkan semua hal yang keberadaan kita juga akan tercermin sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Nah, pentingnya renew dalam hidup kita melalui pertama dari pikiran-pikiran kita, ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, mengenakan manusia baru. Put on the new man. Selalu kenakan hal yang manusia baru kita. Di Kolose 3 ayat yang ke-10 dikatakan, Kolose 3 ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, gambar penciptanya. Jadi kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nggak bisa kita tiba-tiba waktu kita mengenakan manusia baru, kita lahir baru, terus kemudian tiba-tiba jadi seorang hamba seperti model hamba Tuhan yang luar biasa, yang mungkin pengalamannya udah puluhan tahun. Tidak bisa disamakan demikian. Dia bisa berpuasa, mungkin ada yang 3 hari, 3 malam, ada juga yang berpuasa 21 hari, bahkan berpuasa 40 hari, bisa. Tapi buat mereka yang sudah intim dengan Tuhan bertahun-tahun, nggak tiba-tiba, harus diperbaharui setiap hari. Nggak tiba-tiba seperti membalikkan telapak tangan. Proses kesempurnaan atau proses pendewasaan iman itu perlu proses. Nggak cukup cuma iman doang, harus ditambah-tambahkan. Tambahkan apa aja? Tambahkan pengetahuan, tambahkan hikmah, tambahkan kebijaksanaan. Semua hal untuk kita mencapai kesempurnaan, untuk kita mencapai kesempurnaan itu yang serupa dengan Kristus. Kita tentunya mengakhiri segala tugas kita dengan sempurna juga. Nah, proses itu nggak bisa serta-merta.
Tadi saya katakan nggak bisa serta-merta seperti membalikan telapak tangan. Ada proses-proses yang nggak mengenakan dalam hidup kita. Itu yang dinamakan oleh setiap kita, yaitu masalah. Atau next levelnya, orang-orang yang udah mengerti, mereka nggak nganggap lagi namanya masalah, tapi tahu bahwa itu adalah ujian, di mana dia tahu bahwa saya sudah sampai di akhir, di mana level saya ini saya akan dinaikkan. Sama seperti kalau kita sekolah atau kuliah. Kalau kita sekolah ada ujian, artinya ujian, apalagi ujian akhir semester, itu adalah bahwa pelajaran kita di level tersebut, di kelas tersebut sudah mau selesai, lulus, naik, atau tinggal kelas. Ya, kalau kita nggak lulus, kita tetap di situ. Atau kalau kita lulus, kita akan diberikan sesuatu yang baru lagi yang Tuhan berikan. Pengetahuan yang baru, wawasan yang baru, iman yang terus ditambahkan kepada setiap kita. Ya, itu yang kita lakukan terus-menerus. Melalui apa? Tadi masalah, melalui ujian. Tentunya waktu kita mengalami masalah atau ujian, rasanya nggak enak. Tapi pastikan kita tahu bahwa masalah yang hari ini mungkin kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan nggak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami hanyalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Kalaupun kita nggak kuat, Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan kita luar biasa. Dia nggak tiba-tiba memberikan kepada kita sesuatu yang gampang, instan, tiba-tiba jadi sempurna. Tapi dia mau kita mandiri. Melalui keberadaan kita menang dari satu masalah ke masalah lain, atau ujian-ujian tersebut kita menang. Orang-orang bisa melihat, wah kok dia bisa ya? Kok dia bisa ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Disitulah Tuhan dipermuliakan. Saya percaya setiap kita waktu mengenakan manusia baru, mungkin rasanya nggak enak. Ada hal-hal yang mengintimidasi tadi dikatakan di awal. Iblis mengintimidasi, mungkin teman-teman, bahkan keluarga setiap kita mungkin mengintimidasi. Lu baru ke gereja 1-2 kali bisa berubah, nggak mungkin deh, lu mau yang begini ya begini-gini aja, males aja. Nah, waktu kita mulai ada perubahan, mereka mungkin masih mencibir 1-2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau mungkin setahun dia masih mencibir, orang-orang sekitar itu masih mencibir. Tapi mereka kalau melihat konsistensinya kita dan membuahkan hasil yang berbeda, bahkan ekspektasinya mereka tidak sama lagi seperti yang dulu yang kita lakukan, mereka akan mulai melihat, wow, kok bisa ini berubah. Kalau dia bisa berubah, pasti waktu kita bisa berubah, sekeliling kita yang kita tadinya mau merubah mereka, dengan sendirinya akan berubah. Kadang-kadang umumnya kita kepengen merubah orang lain, bahkan mau merubah dunia, tapi kita lupa yang paling mudah untuk kita kerjakan untuk merubah itu semua, yaitu merubah diri kita sendiri. Itu yang paling mudah. Merubah orang lain tergantung orangnya, tapi merubah diri sendiri tergantung setiap kita bisa melakukannya. Waktu kita berubah, orang lain tentu berubah. Jangan berpikir kita melakukan dengan hal yang sama, terus mengharapin hasil yang berbeda. Albert Einstein mengatakan itu suatu kegilaan, ketidakwarasan atau insanity. Ya. Insanity menurut Albert Einstein adalah doing the same thing over and over again, but expecting a different result. Jadi melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu disebut Einstein adalah kegilaan. Jadi kalau kita mau hidup kita berubah, keluarga kita berubah, komunitas kita berubah, lingkungan kita berubah, pekerjaan dan status setiap kita berubah, promosi yang akan ada dan sebagainya yang mau kita harapkan untuk bisa itu terjadi, mulailah berubah pada setiap kita dari sekarang. Waktu kita menggunakan manusia baru yang dikatakan keempat ini, poin keempat, saya percaya Tuhan sangat disukakan.
Dan Tuhan akan menyertai setiap kita. Seperti Yusuf, Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami belajar satu hal yang baru Tuhan. Renew, kami mau rindu untuk kami selalu diperbaharui hari lepas hari Tuhan. Sehingga kami boleh sehati, sepikir dengan Engkau Kristus. Kami boleh hari lepas hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga melalui hidup kami boleh menjadi display kerajaan sorga. Melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau Tuhan lewat keberadaan kami, keluarga kami diberkati. Lewat keberadaan kami, tempat kami berada, bekerja, ataupun studi, diberkati. Teman-teman kami diberkati. Gereja kami diberkati. Keluarga kami diberkati. Bahkan kota dan bangsa kami diberkati melalui keberadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami mau melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Hidup kami terus diperbaharui sehingga kami boleh waktu ketemu kembali dengan Tuhan, kami boleh mencapai garis akhir dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar sesuatu yang baru. Kami mau menerapkannya, bukan hanya cuma mendengar jadi pengetahuan, tapi mau menerapkan dalam keseharian kami. Tuntun bimbing kami, berikan kami kekuatan untuk dapat mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Yuk sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.